Oke, nah teman-teman semua, setelah kita membahas tentang pilihan gitu ya, pilihan antara ibu pekerja atau dalam rumah tangga, di sini dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 itu dikatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi teman-teman semua, sekali lagi niatkan semuanya gitu ya, ketika misalkan kita sudah memilih pilihan kita, niatkan semuanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya teman-teman semua, baik itu bagi ibu pekerja atau baik untuk ibu yang ada di rumah tangga, keduanya jangan sampai kita lalai terhadap tugas kita sebagai orang tua. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa misalkan sebagai orang tua yang ada di rumah, kita memiliki banyak waktu dengan anak tapi ternyata tidak memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Atau ketika ternyata kita sebagai ibu yang pekerja, kita terlalu sibuk di luar sehingga kita justru melupakan pendidikan kepada anak kita, menumbuhkan jiwanya, menumbuhkan hatinya, menumbuhkan akal pikirannya, dan tentunya ya menumbuhkan fisiknya juga, insya Allah. Nah teman-teman semua, coba kita mulai batasi dulu, sebenarnya ibu pekerja itu apa sih gitu ya. Nah dalam Encyclopedia of Children's Health itu dikatakan, ibu pekerja adalah seorang ibu yang bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan di samping membesarkan dan mengurus anak di rumah. Jadi kemarin itu saya sempat bertanya kepada panitia, maksudnya ibu pekerja itu apakah ibu yang harus bekerja di luar rumah gitu ya. Nah ternyata panitia tidak membatasi itu. Yang jelas adalah ketika mau itu pekerjaannya di rumah, mau itu di luar, bagaimana kita bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Nah, maka ada beberapa alasan ya, kenapa misalkan seorang ibu itu nyambi bekerja ya, meskipun mungkin pekerjaannya bukan pekerjaan utama, tapi misalkan jualan kue, jualan online shop gitu ya, dan sebagainya gitu ya, yang istilahnya bisa menghasilkan income kepada di rumah tangganya. Nah kenapa sih alasannya gitu ya? Nah yang pertama, misalkan ada yang dia itu memiliki alasan kenapa dia harus bekerja, menjadi ibu yang di rumah tangga juga ibu bekerja, entah itu pekerjaannya apapun gitu ya, mau itu bekerja sebagai karyawan gitu, atau itu misalkan usaha bisnisnya sendiri dan sebagainya, itu alasan yang karena membantu perekonomian keluarga gitu ya, karena pengen ada pemasukan, karena misalkan ternyata pengen punya uang jajan sendiri, atau misalkan ternyata banyak-banyak kebutuhan yang ternyata tidak, atau misalkan belum terpenuhi gitu ya, sehingga dia harus memiliki pekerjaan sampingan. Atau misalkan kalau persoalan sekarang misalkan ada yang dia itu kena shift gitu ya, karena memang terkena PSBB atau karena pandemi ini, terdampak pandemi ini, akhirnya dia shift gitu ya, suaminya itu shift pekerjaannya, misalkan seminggu masuk seminggu enggak dan sebagainya, sehingga memaksa istrinya juga untuk mencari penghasilan tambahan. Nah ini soal membantu perekonomian keluarga. Ada juga yang dia itu mengisi waktu luang atau hanya mencari kesibukan gitu ya, karena misalkan ketika anak tidur itu banyak waktu luang, atau misalkan ternyata banyak teman-temannya, anak itu punya banyak teman-teman, misalkan keponakan dan sebagainya, sehingga tidak banyak waktu atau effort untuk menjaganya dan sebagainya, sehingga banyak waktu luang, sehingga dia menghabiskan waktunya juga untuk hal yang lain yang lebih bisa memberikan income kepada keluarganya. Dan juga ingin pemasukan tambahan sudah ya. Terus menyalurkan hobi, karena misalkan hobinya dagang, kalau ternyata hobinya itu suka bertransaksi dan sebagainya gitu ya, sehingga dia pun senang untuk menjalani bisnis ketika misalkan di rumah dan sebagainya. Nah ada juga yang ingin dia itu memperluas networking atau perluasan teman gitu ya, karena dia suka kumpul-kumpul dengan teman-teman dan sebagainya. Nah ada juga yang punya alasan karena ingin lebih mandiri, dalam arti dia ingin memiliki pemasukannya sendiri gitu ya, ingin misalkan punya kebutuhan-kebutuhan pribadi yang mungkin tidak bisa di backup dengan keuangan suami yang banyak spotnya kemana-mana, sehingga dia lebih banyak mencarinya di yang lainnya. Nah maka sekali lagi teman-teman semua gitu ya, ini pilihan ini tentu memang tidak mudah bagi seorang ibu, terutama ketika misalkan ibunya anaknya masih usia balita gitu ya, yang masih harus punya pengawasan, yang
harus effortnya besar ketika mendidik dan sebagainya, sehingga tentu banyak waktu yang dia itu harus butuhkan juga untuk dia fokusnya kemana-mana, sehingga lebih sibuk, tidak ada waktu untuk rebahan, waktu untuk galau-galau dan sebagainya gitu ya, atau cuman nonton drama Korea dan sebagainya. Nah, makanya ini pun menjadi hal yang positif juga ketika misalkan ternyata kita memiliki banyak target atau capaian yang ingin kita raih dalam rumah tangga ini, insya Allah. Nah, makanya jangan lupa juga untuk mengkomunikasikan ini kepada pasangan, karena jangan sampai justru pilihan kita menjadi ibu pekerja ini atau yang memiliki masukan tambahan dari apapun itu justru tidak disetujui oleh pasangan kita. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya.